pekerjaan yang berhubungan dengan animator itu. Jangan malah marah-marah. Kamu harus pikirin lagi ke depannya buat kamu kerja kayak gimana. Jadi animator itu jadi sampingan aja, jangan jadi prioritas. Tapi Bu, Pak, bakat aku ada di sini. Maksud aku mau belajar jadi animator profesional. Kenapa harus mengubur mimpi demi mengejar masa depan yang pasti? Masa depan itu perlu Salsa. Kalau kamu jadi animator aja sulit untuk mendapatkan uang. Aku mau cari tahu sendiri. Woi Salsa, kayaknya lu lagi pusing banget ya. Iya nih, gue lagi kesusahan buat resume ngelamar magang jadi animator. Coba sini gue lihat. Oh ini mah lu terlalu banyak pengalaman kerja. Padahal kan resume itu buat nunjukin nilai diri lu. Maksudnya? Iya, jadi lu bisa nambahin portofolio di resume lu. Coba lu tampilin portofolio. Di situ lu bisa nampilin karya terbaik lu buat nunjukin prosesnya, kayak waktu lu bikin video animasi pendek pas kuliah atau apa? Proyek desain karakter itu loh. Beneran? Gue selama ini cuma nyari lowongan kerja yang fokus ada pengalaman kerjanya doang sih. Justru itu Sal, pekerjaan kreatif kayak animator itu portofolio lebih penting daripada pengalaman kerja. Terus lu juga bisa nih nambahin bagian keterampilan buat nunjukin keahlian yang lu punya, kayak penggunaan perangkat lunak desain atau animator. Oh, ternyata resume tuh nggak cuma buat daftar kerja ya? Ya, betul banget. Resume itu alat pemasaran diri yang efektif. Terus lu juga harus yakinin perekrut kalau misalkan lu tuh kandidat yang tepat. Oke deh, makasih banyak, lu bantu gue banget. Besok gue pakai cara ini. Oke. Aduh, berat banget ya, kamu gak gerak kan Kak? Gerak lah. Dari tadi awalnya kan dari pasar gerak banget ya Allah. Iya mah. Ibu, Bapak, aku udah selesai resume aku nih. Coba lihat. Kelihatannya lebih baik dari yang kemarin. Ini hanya gambar-gambaran aja. Emangnya perusahaan akan menerima kamu sebagai animator? Nggak cuma gambar Kak, di sini aku udah analisis secara detail animasi yang aku buat apa aja, terus perjalanannya gimana, dan apa aja yang aku pelajari dan cara mengatasinya. Oh, seperti itu. Nah, gitu dong kan bagus. Semoga kamu mendapatkan hasil yang diinginkan ya, Nak. Amin. Bella, coba lihat nih. Struktur resumenya beda yang dari kita terima. Iya, Bu. Formatnya modern dan visual. Bagian proyek diletakkan sebelum pengalaman kerja. Tepat sekali, dia perhatian bagaimana dia menuangkan portofolio di bagian paling atas. Dia di sini menaruh QR code yang langsung ke software, itu langkah yang bagus. Yang juga menarik perhatian saya adalah yang bagian proyek kreatif. Dia tidak hanya menampilkan gambar final, tapi juga sketsa awal dan perkembangan karyanya. Benar, itu merupakan pola pikir yang berkembang. Dia bakal memproses sama pentingnya dengan hasil akhir. Tolong panggil dia untuk wawancara besok jam 10 ya. Siap Bu, segera saya hubungi. Pagi Sabta, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya tentang resume Anda. Format sangat unik. Selamat pagi, terima kasih Ibu. Saya memang mendesain khusus resume itu untuk posisi animator. Bisa jelaskan mengapa Anda memilih proyek akademik sebelum pengalaman kerja? Tentu Bu, sebagai fresh graduate, saya sangat sadar pengalaman kerja formal saya terbatas. Jadi saya memilih untuk menyortir proyek-proyek yang relevan dengan posisi ini, seperti proyek animasi kunci petualangan si kecil yang saya kerjakan selama 1 semester. Perhatian di bagian keterampilan teknis, Anda tidak hanya menyebut software, tapi juga tingkat kemahtiran dan pertimbangannya. Saya akan memberikan gambaran yang transparan tentang kemampuan saya Ibu. Misalnya software A, saya nyaman level advance, sementara software B bisa intermediate.
Ini membuat tim memahami saya bisa ditempatkan di area mana langsung berkontribusi dan di area mana saya mungkin membutuhkan bimbingan. Bagian favorit saya adalah proses pembuatan untuk sebuah proyek. Dari mana ide itu? Terima kasih Ibu, dari riset saya, industri animasi sangat menghargai proses. Dengan menampilkan perkembangan karya seperti mood boards, storyboards, hingga animatik, saya ingin menunjukkan bahwa saya memahami workflow produksi yang sebenarnya, bukan hanya bisa membuat animasi akhir. Dan kenapa Anda memutuskan untuk berbaik QR code ke portofolio online ini? Perkembangan praktis Ibu, direktur bisa langsung melihat karya saya tanpa harus membuka yang terpisah. Ini menghemat waktu dan mengurangi friction dalam proses review. Resume Anda menunjukkan bahwa Anda memahami industri kreatif. Bukan sekedar daftar pengalaman, tapi juga presentasi kemampuan yang struktur. Terima kasih Salsa, kami akan menghubungi Anda untuk tahap selanjutnya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, senang bisa berbagi tentang proses pembuatan resume saya. Resume dia sudah dipikirkan matang-matang. Dia tidak hanya menjawab apa yang kita butuhkan, tapi juga mengantisipasi apa yang kita inginkan. 7. Cara dia menginformasi menunjukkan pemahaman yang baik tentang personal branding yang kreatif.